pariwisata anak-anak dan juga orang tua kita. Semoga pada hari ini kita bisa melakukan sesuatu hal yang bermanfaat bagi pribadi kita, bagi tempat kerja, bagi keluarga, dan bagi masyarakat. Adalah penyamaan persepsi dan orientasi pengembangan industri pariwisata di Kota Cirebon. Sebagaimana kita ketahui, setelah 2 tahun berjalan pandemi yang kita lewati bersama-sama dengan penuh perjuangan, ya, kami dari pemerintah Kota Cirebon pertama-tama juga menyampaikan terima kasih untuk perjuangan dari teman-teman pelaku usaha dalam rangka rapat koordinasi stakeholder pariwisata tingkat Kota Cirebon tahun anggaran 2021. Oleh itu ya Allah, kami mohon kepada rapat koordinasi ini menghasilkan sebuah ilmu yang bermanfaat. Ya Tuhan kami makhluk yang penuh dengan noda dan dosa. 2025 2.600.173. Nah, kalau pada lama kunjungan kita berharap dari 1 hari menjadi 2 hari lama kunjungan di Kota Cirebon, ya. Oleh Pak David beserta teman-teman di kantor dinas ini cukup efektif, di mana biasanya teman-teman di dinas ini senangnya ngomong, Pak. Nah, sekarang mereka merelakan diri mendengarkan dari Bapak dan Ibu, bisa memberi masukan, memberi kritik atau saran agar hal yang terkait dengan pariwisata di Cirebon ini jauh lebih baik dibandingkan kota-kota di dunia di Cirebon. Jadi kalau targetan Jogja, Bali itu masih bisa kita jangkau lah. Maka targetan kita adalah bagaimana Cirebon menjadi kota terbaik bidang pariwisata di dunia, bukan saja di Nusantara. Salam kenal semuanya. Tapi sebelum kita mulai, Pak, mau ice breaking dulu nih Pak, biar semangat. Nah, ini masih semangat kayaknya. Masih semangat? Masih semangat. Oh, masih semangat. Kita lanjutkan dulu ya. Oke, nama saya Indra, saya dari Sekretaris PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, mewakili BPC Kota Cirebon. Jadi kita kemarin sempat ngumpul untuk yang perhotelan, sudah disepakati bahwa ada beberapa poin yang kita sepakati kemarin, yaitu target kunjungan wisatawan yang kita harapkan akan meningkat di 2022. Terus ada program-program baru nih dari Pak David yang coba ditawarkan ke kita pelaku pariwisata di Kota Cirebon. Bisa mewakili gitu ya. Gimana kalau dari yang tadi sudah saya sebutin waktu di depan, dari loko ya. Gimana teman-teman Bapak Ibu, saya kembalikan. Sebenarnya ini penunjukan secara langsung ya Pak ya. Jadi kami juga perlu wawasan lah dari Bapak. Jadi apa yang perlu kami siapkan dan wadah jadi timbal balik antara apa tadi penyebutnya? PHRI. Ya, maksudnya kami jadi ketua ya? Koordinator. Oh, koordinator mungkin Pak ya. Jadi koordinator apa yang perlu kami sampaikan ke anggota atau peserta lainnya gitu aja paling Pak. Teman-teman ada yang setuju? Ada yang tidak setuju? Kalau dia setuju, kita akan Setuju ya? Oke, baik. Nanti aplaus deh, aplaus. Terima kasih. nanti Mas Panu bisa koordinasi dengan PHRI apa yang harus dilakukan. Pak, gimana Pak dengan terbentuknya nanti wadah untuk teman-teman di... Ya, saya pikir sangat positif ya. Jadi dengan adanya wadah atau grup nanti khusus kafe atau restoran yang ada di Cirebon, kami bisa memberikan masukan atau ide-ide kreatif. Berarti sebelum terbentuk ini berarti teman-teman dari restoran Betul, dan kami sebelumnya masih ambigu terhadap apa yang harus kami lakukan. Mungkin nggak ada ide-ide kreatif yang seperti tadi disampaikan sebelumnya. Jadi dengan adanya wadah ini sangat positif lah bagi kami. Jadi kami antara restoran satu dan restoran lainnya tidak ada saing secara yang dibilang tadi, saing yang tidak positif gitu. Berarti ke depan mungkin tidak berjalan sendiri-sendiri Pak ya? Betul, kami berdampingan untuk memajukan pariwisata Kota Cirebon paling gitu. Nanti informasi akan saya sampaikan ke koordinator. Nanti dari koordinator, dari data kehadiran yang ada akan kita buat WA group, kita blast ke situ.
Saya Beki dari perwakilan dari Kabobs, Pak. Kabobs, ya. Kabobs. Kemarin kan sempat digaungkan untuk program CHSE, Pak ya. Ya. Nah, di situ kita ada beberapa poin yang menurut kita itu ada kesulitan. Ya, mungkin dari pihak Pak Indra bisa membantu khususnya untuk di perusahaan kami, Pak. Tapi Pak, tadi kesulitan untuk CHSE-nya di mananya ya, Pak? Ada beberapa persyaratan, Pak, yang mungkin kita itu belum ada. Oke. Ya, jadi sebetulnya kalau untuk CHSE sendiri selama legalitasnya ada dokumen ya Pak, misalnya laik sehat Pak, apalagi NIB atau apa-apa, nah itu selama itunya bisa dipenuhi ya otomatis sertifikatnya akan keluar gitu. Dengan adanya aplikasi pelindung, kebetulan memang kita sudah lakukan hal itu. Cuma kendalanya Pak David, alangkah baiknya dari pemerintah setempat ikut sosialisasi ke masyarakat, Pak, karena beberapa pengunjung itu tidak memiliki aplikasi itu, sedangkan kita dituntut untuk masuk ke situ. Nah, hal yang terjadi itu mereka belum belum nyampe ke sana, Pak, sehingga begitu mereka datang suruh untuk scan itu, mereka bilang tidak punya aplikasi. Akan tetapi mereka selalu menunjukin sertifikat vaksin. Dan sejauh ini kita terima, Pak, selama dia menunjukkan kartu vaksin. Semakin di sini aplikasi yang lain juga sudah membantu koneksinya agar bisa masuk ke Peduli Lindungi. Sampai sekarang Pak, yang saya hafal sudah ada 15 aplikasi yang bisa scan Peduli Lindungi. Jadi kita tidak perlu install Peduli Lindungi, tapi bisa dari fitur yang sudah ada. Silakan ada ambil icon si Peduli Lindunginya, langsung bisa scan di situ, gampang Pak. Mas, gimana Mas? Ada saran untuk para pengelola hotel dan resto untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Cirebon? Ya, kalau berkaca dari visi misinya memang semua harus tunduk terhadap visi misi itu, karena berbasis sejarah budaya, apapun yang dilakukan oleh kita hari ini untuk meningkatkan pariwisata adalah dasarnya adalah sejarah dan budaya. Bagaimana kearifan lokal mampu hadir di tengah-tengah publik. Misalnya teman-teman resto juga bisa menghadirkan kearifan lokal di situ. Cuma dalam bentuk kuliner ya, dalam bentuk kuliner. Kolaborasi barangkali atau gimana? Ya, berkolaborasi, semisal kopi. Apakah kopi, jenis kopi ini bisa digabungkan dengan kekuatan air sumur di beberapa keraton yang ada. Nah, ini kan jadi salah satu daya wisata yang saya kira kopinya boleh sama di kota-kota yang lain, tapi airnya pasti berbeda. Dan itu mungkin bisa jadi daya tarik kunjungan wisata. Apa sih rasanya kopi kalau dicampur dengan air Kedingjayaan, air Jagabayan, air Jagasatru. Wah, yang mana? Mau. Oke. Berarti kita kasih kesempatan bicara nih. Dari sini ada. Oke. Nah, Bapak. Belum ada. Apa kita putar video dulu, Pak? Pertama saya mau menyampaikan terkait tadi yang event, mungkin mengadakan event antara restoran dan hotel. Jadi itu sangat setuju Pak. Apalagi ada kafe yang mempunyai lokasi atau tempat yang luas, jadi bisa dimanfaatkan. Misal kalau dari 3 poin tadi seperti event kedepannya tadi ada budaya sejarah, ekonomi kreatif, sama satu lagi yang komunitas betul. Mohon maaf ini Pak, karena saya udah berusia melebihi rata-rata, jadi mungkin untuk wawasan mungkin saya bisa ngasih ini. Jadi nomor 1 memang medsos Pak ya, medsos. Dan itu juga sudah saya coba, kami coba untuk meningkatkan pariwisata, walaupun sebetulnya intern dari warung kita sendiri. Kita bikin akun konten setiap hari dari nasi bakar Cak Tony namanya, itu juga setiap hari kita bikin konten, dan setiap hari Minggu jam 7:30 malam
itu kita adakan live streaming untuk YouTube. Jadi kita upayakan, ini baru episode ke-10 kita baru Pak. Jadi episode ke-10 setiap hari Minggu itu kita memperkenalkan budaya Cirebon Pak. Itu intinya kita menjurusnya ke sana. Cuman kamu juga kekurangan narasumber. Karena Cirebon ini memang kaya dengan beragam seni dan tradisinya. Semisal ada ngapem. Di Rebo Wekasan itu ada ngapem. Bahkan literatur yang kita terima hari ini adalah itu dulu namanya apem domba. Sedekah saat melahirkan. Pak. Jadi dengan kekayaan Cirebon itu sesungguhnya juga lahir beberapa naskah-naskah kuno yang kita temukan itu juga ngomongin tentang kuliner. Prediksi kami untuk di akhir tahun ini kita akan berada di kisaran 600 sampai 800 ribu. Untuk tahun 2020. Untuk 2000, betul dari Januari kita kelihatannya akan mencapai di angka sekitar 600 sampai 800 ribu kunjungan. Malam tahun baru ini kalau saja tidak ada PPKM atau pada tanggal 22 menyambut itu kita makan nasi bakar bersama. Tapi menjadi peristiwa yang bertempatnya di kedai Bapak. Jadi itu saya kira menjadi daya tarik orang yang. Jadi aku tuh pengen kalau beberapa mall gitu diseragamin Pak. Kalau misal untuk jam opening atau jam closing gitu. Jadi ada beberapa mall mungkin bisa tutup sampai jam 10, sampai jam 11. Tapi ada beberapa mall juga yang tutup jam 9. Mungkin untuk beberapa toko yang standalone atau dia buka sendiri dia nggak bakal ngefek. Tapi kadang kalau di toko-toko kita kayak di Grage atau Grage City mungkin bakal berimpact banget sih gitu. Diskusi kita ini alhamdulillah sangat bagus sekali ya, kita bisa dapat masukan-masukan. Terima kasih kepada Pak Dedi dan juga Pak Indra, ini kombinasi yang bagus. Yang satunya kurang rambutnya, yang satunya kelebihan rambut malah ya. Tapi malah menghasilkan diskusi yang sangat bagus. Dan Bapak Ibu yang jangan kaget tadi kalau Pak Dedi itu menyampaikan ide-ide yang kadang-kadang out of the box gitu. Gimana Mas dengan terbentuknya wadah antara teman-teman restoran dan kafe ini Mas ke depan? Harusnya sih lebih positif ya, karena ini akan terbentuk kolaborasi antara perhotelan dan F&B, terutama resto dan kafe. Nah, dengan adanya koordinator resto masuk ke PHRI itu harusnya sudah jauh-jauh hari. Nah ini di Cirebon baru terbentuk adanya koordinasi F&B. Tujuannya ya biar keluh kesah F&B itu bisa ada naungannya. Apa yang harus kita lakukan, kita bahas di situ, itu jauh lebih penting sih.